Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfi Damufa, penelitian 2023-1104. Di sini saya akan membuat quiz dari mata kuliah PBO beserta di sini soal analisis pertama. Ini ada, ini kita akan coba run dulu. Dan di sini muncul muncul hasilnya yaitu adalah hello world. Kenapa di sini hello world? Di sini kita mempunyai variabel pertama yaitu a dengan tipe data string, di mana dengan data hello. Tipe data string itu dilengkapi dengan kutip dua ini di depan bracket, sama dengan variabel b juga tipe data string dengan kata world, dan kita ada variabel c yang dimana ini akan mendapatkan kata hello dan word ini. Jadi a plus ini ada string lagi yang dimana ini untuk untuk spasinya biar enggak mepet ya, dan kita ada plus b yang dimana itu akan memunculkan hello spasi world, dan ini ada print c, ini adalah untuk menampilkan apa yang sudah kita menampilkan variabel c tadi. Kita coba run dulu. Nah, ini biasanya sama. Baik, di sini soal nomor kedua kita coba run dulu seperti biasa. Kita lihat apa yang dikasih. Oh, ternyata di sini salah. Kita lihat caranya. Unsupported operand type x 4 plus int dan std. Jadi kenapa di sini tidak bisa? Karena pada kedua variabel ini memiliki tipe data yang berbeda, yang dimana variabel x memiliki tipe data int dan y memiliki tipe data string. Makanya kita tidak bisa merangnya. Jadi akan dibentuk seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita bisa tinggal mengubah tipe data y atau x bebas. Tapi sini kita akan coba menggunakan kita akan mengubah tipe data y menjadi menjadi tipe data int. Ya, tinggal dihapus saja ada kutipnya dan kita save. Kita coba run. Nah, dia baru keluar hasilnya. Baik, di sini soal ketiga, mari kita lihat dulu. Kita run dulu. Di sini, oh dia error ya. Can only contain str, not int to str. Di sini kita memiliki number sama dengan int bernilai 10, dan juga ada print sama dengan the number is plus number. Kenapa tidak bisa jalan tanpa error? Karena string ini tidak bisa ditambah dengan variabel di atas ini, dengan variabel number, karena yang satu ini string dan yang satu ini integer gitu. Jadi mungkin maksud dari soal ini mungkin mau menyambung dari kedua sumber ini, mungkin menyambung. Kalau menyambung kita contohnya koma. Nah, dia akan muncul seperti ini. Mungkin itu maksud soalnya. Baik, di sini soal keempat, coba kita run dulu. Oke, di sini soal ini adalah luas lingkaran. Ini dan ini hasilnya. Oke, jadi saya akan jelaskan. Di sini ada variabel p dengan nilai 3,49, dan ada variabel jari-jari dengan nilai 7 yang bertipe data integer. Dan di sini ada variabel luas lingkaran, yang dimana ini adalah rumus dari luas lingkaran tersebut, yaitu adalah p dikali jari-jari pangkat 2. Dan ini adalah untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan di sini, yang dimana hasilnya ini adalah 153,93,791. Kenapa p ini bisa dikatakan konstanta? Ya karena konstanta itu bisa dibuat indikator karena mereka karena mereka menggunakan huruf kapital. Jadi dia bisa dikatakan konstanta. Kalau misalnya ininya satunya bukan huruf kapital saja, itu sudah bukan konstanta. Jadi harus semua nama variabel itu konstanta, baru dia bisa dikatakan itu bernilai konstanta. Baik, di sini soal nomor 5, kita coba ulang lagi. Oke, di sini itu adalah keliling lingkaran, ini hasilnya 62,8. Di sini ada nilai konstanta tadi, yaitu adalah pi di 3,14, dan di sini ada variabel r dengan nilai 10 di p, dan di sini ada rumus kelilingnya, keliling lingkaran tadi, yaitu ada 2 kali p kali r. Dan di sini untuk menampilkan atau outputnya seperti ini. Jadi di sini menggunakan operator aritmatika, yaitu ada di sini di variabel keliling. Di mana ya ini ada perkalian. Di sini ada operator aritmatika yang dimana membuat
rumus keliling lingkaran. Ya, outputnya seperti ini. Baik, di sini soal nomor 6. Di sini kita mengambil soal di mana seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih dari atau sama dengan 75. Bola pada untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai ujian. Di sini ini ada code-nya, sudah ada di board-nya. Jadi di sini kita mempunyai variabel nilai ujian yang dimana bernilai 80 yang bertipe data integer. Dan di sini ada ini untuk melakukan output, dan kita coba run dulu. Dan di sini saya atur. Kenapa bisa true? Di sini kita memiliki operator perbandingan. Ya, ini ada lebih dari atau sama dengan. Jadi jika nilainya ini 75, ini masih akan tetap true. Karena apa? Ya karena ada sama dengannya. Tapi jika sama dengannya kita hapus, apakah dia diterima masih termasuk dia lulus atau tidak? Ya, dia tidak lulus. Dia tidak akan lulus jika tidak ada sama dengan. Karena jika tidak ada sama dengan, dia akan baru meluluskan nilai tersebut jika nilainya 76. Seperti salah, sama dengan 76. Nah, dia baru akan menjadi true. Baik, di sini soal ke-7. Di sini kita memiliki soal seseorang hanya bisa diterima di sebuah universitas jika nilai matematika lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai bahasa Inggris lebih besar atau sama dengan 65. Di sini kita memiliki dua variabel, yaitu ada nilai yang dengan nilai 85 dan nilai bahasa Inggris dengan nilai 60. Dan di sini kita memiliki variabel yang menyatakan apakah seseorang itu bisa diterima atau tidak. Yang dimana di sini menggunakan operator perbandingan. Di sini ada lebih besar atau sama dengan, dan operator logika AND. Jadi di sini kita lihat karena pada operator logika AND ini harus dua-dua nilai kanan dan kiri ini melebihi dari batas nilai yang diperuntukkan, maka hasilnya akan menjadi true jika keduanya, untuk operator logika AND harus keduanya nilai MTK dan nilai bahasa Inggris ini melebihi dari batas nilai ini. Jika tidak, maka dia akan false atau dia tidak akan diterima oleh di suatu universitas. Tapi jika nilainya di atas rata-rata semua, maka dia akan diterima pada suatu universitas. Dan di operator logika ada lagi selain operator N. Di sini kita ada operator OR, yang dimana jika salah satu saja nilai kanan atau kiri ini melebihi dari batas nilai yang diperuntukkan ini, maka dia sudah bisa masuk ke dalam suatu universitas. Misalnya cuma nilai bahasa Inggris saja yang besar, nilai etikanya kecil, maka dia tetap bisa masuk ke dalam suatu universitas itu. Baik, di sini soal nomor 8, kita mempunyai soal seorang mahasiswa hanya bisa mendaftar beasiswa jika nilai rata-ratanya di atas 85 dan aktif di kegiatan organisasi. Di sini kita memiliki rata-rata nilai 87 dan aktif organisasi sama dengan false. Dan di sini kita memiliki variabel yang berisi dengan kriteria yang diperlukan tadi. Itu ada nilai rata-rata di atas 85 dan aktif organisasi. Dan di sini untuk menampilkan output. Karena di sini aktif organisasinya false, dia tidak aktif organisasi, maka kita lihat mulai daftar beasiswa sama false. Jadi dia tidak bisa daftar jadi mahasiswa karena dia tidak aktif organisasi. Karena di sini memakai operator logika ya, yang dimana jika rata-rata nilai sama dengan 85 dan dia aktif organisasi, maka dia baru dibolehkan daftar beasiswa. Dan jika salah satu dari ini false atau salah, ya dia tidak boleh ikut daftar beasiswa. Baik, di sini soal nomor 9, di sini kita mempunyai soal di mana seorang mahasiswa menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS dalam variabel lalu menghitung rata-rata akhirnya. Di sini adalah variabel yang sudah disimpan oleh mahasiswa tersebut, sehingga tugas, UTS, dan UAS, di mana nilai tugasnya 80, UTS 75, dan UAS 90. Di sini adalah rata-rata, di sini adalah rumus untuk menghitung rata-rata akhirnya, yang dimana di sini tugas ditambah UTS dan UAS. Kenapa tidak kurung? Maka ini akan dijumlahkan terlebih dahulu.
dan dijumlahkan terlebih dahulu dan baru dia dibagi dengan 3. Dan kita akan coba run bagaimana hasilnya. Dan hasilnya ini adalah rata-rata akhir sama dengan 81,6666. Baik, di sini soal ke-10 di mana ada soal yang di mana aplikasi akan memberikan akses ke konten lainnya jika umur pengguna lebih dari atau sama dengan 18. Di sini kita mempunyai variabel umur 17 yang bertipe integer. Dan di sini adalah kriterianya atau variabel akses yang dimana jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dia akan membaca dari nilai umur di sini. Jika umurnya 17 tahun, maka dia belum bisa mengakses konten lainnya. Jika dia sudah berusia 18 atau sudah lebih dari 18, itu dia sudah boleh mengakses konten lainnya. Baik, ini soal pertama untuk menerima program Python. Di sini soal pertama, misalnya buatlah program Python yang mencetak teks berikut layar. Itu ada halo, selamat datang di dunia Python. Caranya, ya kita tinggal membuat print, buka kurung, dan kutip 2, terus halo, koma, selamat datang di dunia. Seperti itu. Untuk menampilkan yang diminta soal, untuk menampilkan halo, selamat datang di dunia Python. Ini kodenya seperti ini. Sudah ya, sudah bisa. Ini halo, selamat datang. Ini soal nomor kedua. Kita mempunyai soal tulislah kode Python untuk mencetak nama, usia, dan asal kota. Contoh outputnya seperti ini. Oke, kita akan bervariabel terlebih dahulu. Kita ada nama, hari, dan pada usia 19, dan kota asal saya. Nah, kita akan membuat outputnya. Kita akan membuat outputnya. Ini ada print nama, print usia, dan print asal kota. Di sini ketiganya adalah variabel atau menyimpan sementaranya. Di sini ada variabel yang bernama nama, yang dimana isinya adalah tipe data string, dan di sini ada variabel usia dengan tipe data int, dan di sini ada variabel kota asal dengan tipe data string juga. Di sini ketiganya adalah untuk menampilkan output yang sudah kita beri di dalam sini. Ini ada ini nama, usia, dan asal kota. Oke, ini sudah. Di sini ada soal ketiga. Saya disuruh membuat program yang menghitung luas persegi panjang menggunakan operator aritmatika dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Input dari pengguna ini adalah masukan panjang 8 dan masukan lebar sama dengan 5. Oke, kita di sini akan membuat variabel dari input user, yaitu dengan menggunakan panjang sama dengan int, karena ini hanya int, tidak ada koma, jadi contoh int, kita perlu input lagi kutip masukkan panjang 2 terus. Oke, dan kita buat lagi sini lebar sama dengan int sama dengan input, buka kurung input, lalu buka kurung lagi ini untuk masukkan kata-kata yang kita akan buat seperti ini. Terus kita akan buat lagi, kita buat variabel luas, yaitu dimana isinya panjang kali lebar. Kita akan print, kita akan membawa ini. Jadi mana ini kita akan membawa ini ke sini. Kita keluarkan, kita coba masukkan panjang, jadi bisa masukkan panjang 8, masukkan lebar, dan ini output yang jadinya. Jadi ini ada dia meminta input dari pengguna ini karena dia ada bisa itu. Ini variabelnya untuk menggunakan. Di soal keempat, di sini kita disuruh membuat program yang menentukan apakah seseorang boleh membuat SIM atau tidak berdasarkan usia. Di sini ada ketentuannya, usia lebih dari atau sama dengan 17 bisa membuat SIM. Ini meminta inputan dari pengguna. Jadi kita akan membuat variabel usia yang diambil dari input user. Ini kita int karena tidak ada blok nama.
int buka kurung input untuk mengambil input dari user, buka kurung lagi untuk membuat teksnya. Jika memakai stringnya kutip dua, masuk ke usia kutip dua, dan terus kita buat kita buat variabel usia, kita buat ketentuan sama dengan usia lebih besar atau sama dengan 17. Kita buat variabel ketentuan untuk menyimpan nilai dari usia tadi. Kita akan print boleh membuat sim ditambah dengan ketentuan tadi yang sudah kita. Jadi modenya akan berjalan seperti ini. Jika usianya masih di bawah 17 tahun, maka dia misalnya 15, maka dia akan false. Tapi jika kita memasukkan nilainya 15, maka dia akan true. Dia boleh membuat sim soal 5, disuruh buat program, tulis program total untuk mencetak hasil pasif matematika berikut. Hasil dari 10 plus 5 adalah 15. Oke. Jadi kita akan buat variabelnya dulu. Itu ada variabel A sama 10 dan B sama dengan 5. Terus kita akan membuat untuk objeknya itu adalah print buka kurung kutip hasil dari dari 5 plus 10 adalah titik 2 titik koma A dan selesai. Kita coba kita oke, sama ya, sama seperti yang di soal tadi, yang dimana ini adalah variabel atau tempat sementara panggilan ini adalah output ya. Dan ini adalah menampilkan ini di bagian bawahnya hasil dari 5 plus 10 adalah memakai tipe data string. Nomor 6 sini soalnya membuat program yang sisa pembagian dari dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk input masukkan angka pertama ini kedua dan selanjutnya. Oke, di sini kita membuat pertama sama dengan IMP buka kurung input nanti positif masukkan angka yang pertama titik dua spasi dan titik lagi. Ini yang kedua untuk masukkan angka yang kedua seperti ini sama seperti yang di atas. Terus kita akan membuat variabel sisa untuk menyimpan nilai dari pertama dan yang kedua tersebut. Sisa. Terus cara membuat sisa bagi itu kita akan menggunakan modulus, yang dimana modulus dalam Python itu menggunakan persen. Terus kita akan membuat print sisa bagi sama terus sisa bagi. Terus kita coba kalau sudah bisa angka pertama kita pakai saja, terus angka yang kedua dan sudah berhasil membuat sisa bagi di sini soal ketujuh. Sini buat program atau mungkin pertanyaan setelah diskon 10%. Sini kita akan buat dulu variabel dari produksi total flow, karena ya bisa saja itu bisa ada nilai di belakang koma ya. Jadi kita pakai float. Terus flow itu terus kita
variabel untuk diskon ya, potongan diskon. Nah, kita dulu kali oh sorry ada potongan diskon total diskon terus oh diskon terus kita pakai sini total diskon ya kita coba nah kita ada berapa misalnya itu terus tadi diskon 10% itu adalah 9.400. Kalau nomor 8, seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai UAS lebih besar atau sama dengan diterima dan PMTS lebih besar atau sama dengan buat program yang berbeda menggunakan pasukan nilai, kemudian tampilkan apakah semua lulus atau tidak lulus. Baik, kita langsung saja ke UAS. Ini UAS. Oke. Untuk input user untuk nilai UAS dan implementasi sama aja dengan tadi UAS saja. Maka kita mulai sama UAS lebih besar sama dengan 5 dan PS lebih besar sama dengan 5, maka ini lulus nilai lulus ini lulus nilai dan adalah dari nilai diskon tadi. Nah, pas Anda dinyatakan lulusnya terus dia jika nilainya di bawah rata nanti akan dinyatakannya false. Ini soal nomor 9 di sini soalnya menggunakan operator logika untuk mencegah maka seseorang bisa daftar kuliah usia minimal 17 tahun dan memiliki rata-rata minimal 75. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membuat variabel usia yang dimana inputnya dari user dan juga nilainya juga input dari user, dan kita akan membuat variabel baru untuk menyimpan nilai dari usia dan nilainya yang dimana memakai operator logika n agar ketika kedua nilainya sama true maka hasilnya true. Langsung saja kita akan menggunakan dan print apakah Anda bisa kuliah. Oke, kita coba misalkan usia Anda, kalau misalnya usianya di bawah 17 tahun dan rata-rata Anda di bawah di atas 80 tapi tetap tidak bisa tetap kuliah. Tapi jika usia Anda di atas 17 tahun, misalnya 18, nilai rata-rata atas 10, apakah Anda bisa kuliah dan ya true. Anda bisa. Terakhir, di sini ada seorang mahasiswa yang mengetahui apakah dia lulus dari mata kuliah atau tidak. Dia harus menginputkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Ketika nilai akhir ternyata lebih besar dari tantangan maka dia lulus. Nah, ini kita akan memasukkan nilai variabel tugas dengan tipe data float dari kota user, UTS juga, dan UAS juga. Dan kita akan membuat nilai akhirnya yang dimana tugas dikali 0,3 salah, kita ubah aja, kita pakai tugas PS dibagi 3
dan nilai baru dia sama dengan nilai taksir yang bisa 60 nilai data penulis nilai grafik grafik. Oke, kita sudah selesai, kita coba ya tugas nilai tes tentang jadi terus yang kita terus. Terima kasih.